Kenapa sih PMI harus identik dengan politik? Kenapa sih HMI harus identik dengan politik? Atau organisasi ekstra yang sifatnya ideologis itu larinya harus ke politik? Itu yang saya rasa apa ya, harus dirubah di Malang mungkin ya, di PMI Malang misalkan. Kalau misalkan kita bisa singgung, ada nggak wadah misalkan untuk kader-kader yang suka apa namanya bikin konten? Nggak ada. Pengurus cabang sekalipun yang membuka ruang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Kami dari PMI Komisariat Gajayana. Saya Bagus Cahyo Gumilar dan Saya Zulfikri Nurfadilah. ya, kami kebetulan kami dari bidang 2. Nah, mungkin bisa dijelasin maksud dari apa tuh bidang 2? Bidang 2. Ya buat teman-teman yang mungkin bukan kader PMII, masyarakat umum. Bidang 2 itu bidang yang bertanggung jawab terhadap apa ya? Eksternal, terus media, terus juga pengawalan isu, agitasi propaganda, humas segala macam. Jadi hubungan terhadap pihak luar. Itulah bidang 2. Dan kami di sini sebagai pengurus Komisariat Gajayana Malang, sebenarnya kita nggak mau apa ya, kayak youtuber segala macam. Iya. Ini kita mau ngobrol santai sekaligus meluapkan keresahan. Iya dong. Kita di sini bukan mau kayak apa ya, mau gembar-gembaran atau enggak. Kita cuma Nggak ada. untuk meluapkan keresahan aja. Nih, Maksudnya di awal. curhat lah. Di awal di sini kita nekenin pokoknya buat teman-teman, ketika nonton video ini nggak ada maksud untuk menyalahkan, nggak ada maksud untuk menyerang salah satu pihak atau salah satu golongan. Di sini kita ya biasa aja dan ngobrol santai. Slow lah. Dan mungkin ini yang dialamin sama sahabat-sahabat yang lain gitu. Atau mungkin dari kalangan-kalangan lain atau banyak lah gitu. Ini cuman kita ya curhat-curhat keresahan dan sebagainya. Ya kayak ngopi-ngopi biasa aja di warung Ngopi gitu. biasa. Apa sih Kak yang pengen kita obrolin? Biar teman-teman juga mungkin bisa ngerti untuk masuk lebih dalam pembahasannya. Mungkin kalau Keresahan Kak Gumilar sendiri, saya sih kalau bicara keresahan. kalau keresahan ya, ini karena kita ada di kita hidup di organisasi gitu ya, kita sekarang bergelut di organisasi. Jadi mungkin kalau yang bergelut di dunia industri atau karyawan, buruh dan sebagainya atau bos gitu ya, di dunia-dunia yang lain, mungkin kita masing-masing divisi mungkin kita punya keresahan-keresahan gitu ya, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari keluarga dan sebagainya. Nah, mumpung kita ada di organisasi gitu, jadi kita membicarakan keresahan-keresahan yang ada di organisasi gitu. Salah satunya mungkin yang apa ya, yang menjadi keresahan saya sendiri gitu ya. Selama ini terdapat banyak sekali sentimen-sentimen atau bisa dibilang apa ya? Fanatisme terhadap organisasi. Fanatisme terhadap itu apa ya? Kayak bisa dibilang itu dilema. Masalah yang gini. Kalau menurut saya itu bukan masalah yang baru, bukan barang baru. Iya. Mungkin dari dulu juga udah ada. Cuman kalau misalkan saya membaca, hampir semua kader merasakan yang namanya titik di mana dia fanatik, titik di mana dia merasa organisasinya paling benar dan menghakimi atau menganggap organisasi lain itu salah. Iya. Dan itu bukan cuman dari ya satu organisasi atau satu bidang, enggak, tapi hampir semua bidang organisasi ya, khususnya di organisasi ya, mungkin semua merasakan itu. Hampir semua merasakan itu. Ada fase-fase yang mungkin kayak misalnya gini nih. Yang namanya di dunia, apalagi dunia perkuliahan ya gitu ya. Ya kita baru masuk terus banyak kan kayak anak-anak SMA, anak-anak sekolah
mereka ketika masuk perkuliahan masih belum tahu nih, masih buta, masih awam. Masih awam. Nah, ketika mereka menemukan tempat atau wadah yang menurut mereka, oh ini entah itu dari diri mereka sendiri atau mungkin ada sesuatu yang mendukung mereka, kayak misalnya ada kayak tiba-tiba ada mahasiswa lama nih ngedatengin mereka, terus kayak ngedorong-dorong, atau bukan ngedorong sih, tapi lebih ke ngerayu. Ngerayu. Jadi begini, Dek, ini kita adalah kelompok yang mungkin ya dan sebagainya. Dengan segala macam cara mereka gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya kan si maba kan tertarik, gitu kan. Tertarik terus masuk dalam ini semuanya nih. Jadi kayak apapun itu. Jadi kayak masuk dalam suatu organisasi itu karena mereka merasa apa ya? Mereka awal itu ya biasalah yang namanya maba, terus ada anggota baru gitu kan ya. Itu ketika baru masuk ya pasti senior nggak tiba-tiba langsung lu harus gini kan, nggak sih. Kita mesti dikasih kebaikan, dan ya pola yang biasanya dilakukan berbagai organisasi untuk merekrut, untuk mengkader, untuk menggait, untuk meminang mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang baru, itu polanya kita bisa baca. Pertama, kadang mereka ngasih kenyamanan. Ini si maba dibikin nyaman, terus juga paling enggak dibimbing. Kamu nanti kalau ada tugas bilang-bilang aja, nanti kita bantu. Gitu. Terus kalau ada kesulitan kuliah, cerita-cerita, diajak ngopi bareng, semacam itulah. Kadang juga dibayarin. Kadang juga diajakin buat game bareng. Have fun. Sesuai sama passion dan apa yang kesukaan. Apa yang dia senangi. Sampai pada akhirnya dia masuk, dan ketika masuk dijejalkan dengan segala doktrin. Sampai si maba ini menganggap ini organisasi atau perkumpulan yang paling benar. Lah, inilah tempat terbaik buat gue, gitu kan kayak. Menurut lu gimana? Setuju nggak? Mungkin kalau ditanya setuju nggak setuju ya, maksudnya kalau ditanya setuju atau enggak ya setuju nggak setuju sih. Maksudnya gini, ketika memang mungkin ketika di awal para senior mungkin ada warga-warga yang lebih dulu di organisasi itu mengkader orang-orang yang atau kader-kader yang baru. Mungkin ketika mereka itu sudah memberikan bagus di awal, atau juga mereka sudah memberikan ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya mereka tidak dapat di dunia lain maksudnya kayak dunia luar organisasi atau di sekolahan, di kampus dan sebagainya. Dan akhirnya mereka tertarik dan juga mereka ini tempat terbaik buat gue. Tapi gitu loh, yang menjadi keresahan berat bagiku itu biasanya mereka bukan susah ya, istilahnya itu jarang mau untuk menyadarkan bahwa ya bukan hanya tempat kamu itu bukan tempat kita berorganisasi itu bukan tempat yang seluruhnya itu luar biasa. Benar. Gitu loh. Kita pasti punya acuan, kayak misalnya tempat kita bagus buat ini. Terus kalau mau kalau mau hal yang lain ya mungkin silahkan. Itu kita nggak sadarkan itu, kayak kita dipaksa. Iya, secara nggak langsung sih. Kita nggak dipaksa secara mungkin kamu harus kamu nggak boleh sama, bukan, tapi secara doktrinasi kita sampai pada akhirnya kita menemukan titik di mana kita fanatik terhadap suatu organisasi. Dan dari doktrin-doktrin yang dikasih oleh senior terbentuklah mindset mereka yang berbeda itu tidak boleh didekati. Kita tidak boleh semacam ada sekat. Ini nih, padahal kita makhluk yang memang saling membutuhkan. Atau mungkin di urusan lain kita perlu orang itu gitu, walaupun organisasinya beda. Nah, masalah ini menurut saya kebodohan paripurna untuk kalangan kader-kader organisasi. Kebodohan yang sempurna. Fanatik terhadap suatu organisasi sampai akhirnya menutup diri, membangun sekat
tidak mau bersosial dengan yang lain kayak gitu kalau menurut saya. Tapi ya mau gimana lagi ya, mungkin memang setiap orang menyikapi organisasi dan menjalani organisasi itu ya beda-beda. Kita tidak boleh menghakimi pastinya, cuman pendapat gue sendiri itu salah. Karena apa ya, kita menutup ruang. Bener. Walaupun kita nggak menutup ruang, paling nggak kita sadar bahwasanya nggak harus ada sekat, nggak harus ada batasan yang kita bangun untuk bisa bersosialisasi. Kita berteman dengan yang berbeda itu bagus, harus gitu loh. Mereka yang benderanya beda itu juga harus gitu. Kecuali ketika kita punya semacam kompetisi. Dalam ayat mungkin dijelaskan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan itu harus dalam kebaikan gitu kan. Kita berkompetisi, kontestasi segala macam. Tapi setelah itu kita sebagai manusia yang utuh harus sosial gitu kan ya. Harus ngerti, harus sadar. Soalnya bener kalau kayak gitu. Soalnya gini, karena adanya perbedaan tersebut gitu ya, kita jadi semakin bisa untuk berkembang gitu. Kalau misalnya gini, contohnya kayak kamu nih masuk dalam satu organisasi atau suatu golongan yang kamu udah setuju, udah bagus, udah apa istilahnya ya, udah cocok dengan organisasi itu sampai kamu merasa bahwa ini nggak ada yang lebih baik dari ini nggak ada yang cara ini emang cara organisasi ini paling bagus nih gitu. Ini cara yang saya sukai. Ini cara yang sukai, cara yang cocok dengan hidup saya. Lah itu secara apa ya? Mungkin kalau dari segi kamu untuk mencari apa ya? Mencari pengalaman atau mencari apa ya? Cara hidup yang ini tujuan kamu itu mungkin bagus. Tapi kalau dari segi apa istilahnya? Kalau dari segi pengembangan individu atau dari segi wawasan harus ada perbedaan gitu. Kalau kamu cuman manteng di situ aja, manteng dalam satu organisasi misalnya, ini maksudnya bukan kamu loncat-loncat enggak ya. Cuman dari segi keterbukaan gitu loh. Setiap individu aja kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Orang lain pun punya sesuatu yang kita nggak punya gitu loh. Jadi apa ya? Jadi biasa aja. Jadi harus saling ya melengkapi. Ya itu sih yang jadi masalah ketika ada di sekeliling kita itu orang-orang yang fanatik terhadap organisasi. Dia membaca sesuatu dengan kacamata kuda, gampang menghakimi mereka yang berbeda tanpa disadari bahwa perbedaan itu rahmat, tanpa disadari keberagaman itu memang yang sudah fitrah dari yang di atas. Dan mungkin kita dididik untuk tidak menyadari bahwa perbedaan itu ya rahmat itu sendiri. Kenapa sih kita harus menganggap yang lain yang beda bendera dengan kita itu mereka tidak benar. Mereka itu banyak intrik dan kepentingan. Padahal kita cuma perbedaan pendapat gitu ya. Kadang-kadang kita ada dalam satu dunia, ada dalam satu lini gitu. Cuman karena kita kayak berbeda pendapat A sama B dan sebagainya. Padahal sebenarnya terkadang A sama B ini sama-sama bisa digunakan dan bagus. Secara prinsip A dan B tujuannya sama. Cuma beda caranya. Beda caranya. Tapi kalau menurut kamu nih, yang bikin yang bikin sentimen terhadap antar organisasi itu, antar individu dalam organisasi itu sangat besar itu menurut lu apa sih? Minimnya pengetahuan. Sama. Kalau misalkan kita kaitkan dengan agama, menurutku agama itu nggak salah. Salahnya ada pada oknum mereka yang beragama. Kenapa sih agama harus disalahkan? Gue sendiri banyak diskusi sama orang-orang yang alergi terhadap agama. Yang sebenarnya secara prinsip agama nggak bisa disalahkan karena memang agama ya dari sananya sudah begitu. Dan sekarang yang terjadi hari ini di Indonesia atau di beberapa negara lain, mereka yang mengatasnamakan agama, menjadikan agama sebagai senjata, ekspresi sosial, politik segala macam. Itu mereka yang memang
minim pengetahuan tentang agama. Membaca agama dari teksnya saja gitu. Pun sama ketika kita bahas organisasi. Janganlah organisasi dengan hati sebenarnya. Kalau misalkan pakai hati, jatuhnya potensi baper ada. Potensi kita sakit hati, potensi kita tidak suka dengan organisasi lain itu ada. Berorganisasi dengan akal sehat. Nah, soalnya emang ya namanya organisasi ya, kita kan kebanyakan ya berpikir jalan. Kita kalau pakai perasaan kan ya gimana? Susah. Kalau memang teman-teman mau khidmat dengan organisasi ya secukupnya, sepantasnya, sewajarnya. Jangan sampai kayak saya PMI, saya tidak ingin berteman dengan HMI. Jangan kayak gitu. Atau saya HMI, saya tidak mau berteman dengan Gemini dan yang lainnya. Itu bodoh namanya. Itu yang mungkin banyak terjadi di teman-teman kita. Ya saya bilang teman-teman karena saya sendiri merasakan. Ya sama sih. Mungkin apa ya, kita sendiri pernah merasakan apa ya namanya. Tapi beneran loh, aku dulu tuh pernah yang namanya merasakan fanatisme banget gitu. Jadi kayak kebetulan aku ada di PMI ini gitu ya. Terus kayak melihat bukan cuma satu apa golongan enggak, tapi kayak hampir sekalipun kita ada di satu lini, tapi kayak wah ini salah nih gitu. Cara mereka salah nih. Cara kita yang paling benar nih. Pernah ada waktu itu gitu loh. Cuman ketika semakin lama saya juga merasakan apa ya istilahnya ya, keresahannya itu terkadang ada juga kayak hal-hal yang ada di organisasi itu, hal-hal yang ada di organisasi saya itu nggak sesuai, yaitu berumah ya, nggak sesuai dengan mungkin cara hidup saya atau prinsip hidup saya dan sebagainya. Itu kok lama-lama kok kayak apa ya, kok kayak gak straight dan sebagainya. Apa ini karena ya bisa aja karena saya malas mungkin karena semakin lama semakin jenuh dan sebagainya, tapi sebagian besar ya karena emang apa ya, karena saya lebih nggak bisa membuka ruang diri saya buat yang lain gitu, kayak lihat golongan lain kayak padahal kita berteman. Saya punya teman di kelompok-kelompok yang lain gitu, di bendera-bendera yang lain, tapi kayak lihatnya padahal kita berteman biasa tapi kok kayak ada apa ya, kayak ganjel gitu. Ada ganjelan. Kayak ini mau ngapain nih? Dia mau tiba-tiba deket terus kayak ada kopi. Semacam kayak mereka naro apa ya, seuzon dugaan yang negatif ke kita. Padahal maksud kita baik-baik aja. Gitu. Sebenarnya kalau berjalan seadanya dan sebagainya gitu. Ya kalau dalam masalah apa ya, masalah rivalitas lah. Kalau masalah entah itu dari masalah ya biasalah kayak rekrutan apa dan sebagainya, itu hal yang wajar lumrah gitu. Kalau itu hal yang berhubungan dengan rivalitas, perlombaan dan sebagainya itu wajar lah. Tapi kalau sosial itu kan kayak saya juga merasakan gitu, kayak ketika saya ada di lingkungan saya, maksudnya saya ada di lingkungan orang-orang apa namanya, ketika saya ada di lingkungan saya sendiri, contohnya di PMI ini, kayak saya selalu dibenturkan bahwa sekalipun orang-orang tidak berbicara, orang-orang di situ tidak berbicara masalah itu, tapi kayak itu apa namanya, kita terbaik gitu. Makanya sebenarnya yang saya mengutip buku nih, Leiden is Legend, memimpin adalah menderita. Dalam buku itu dijelaskan bahwasanya fanatisme itu selalu berdampingan dengan kebodohan. Dalam arti mereka yang fanatik secara berlebihan, mereka yang mengkultuskan sebuah organisasi tanpa ada dasar, itu sebuah kebodohan. Oleh karena itu sebenarnya ya berbiasalah, berwajarlah sebagai kader, sebagai anggota organisasi apapun itu gitu ya. Organisasi ekstra, organisasi intra misalkan. Tapi nggak bisa dipungkirin, bicara fanatisme, bicara kebenaran organisasi, doktrin-doktrin dari senior itu bangsat banget emang. Parah. Iya. Parah. Karena hampir semua organisasi hampir
seniornya pasti ngedoktrin bawahan-bawahannya, kader-kadernya, anggota-anggotanya buat apa ya? Jangan putus asa untuk berproses di organisasi ini. Jangan patah semangat, jangan capek segala macam. Padahal putus asa dan capek ya sifat yang dimiliki manusia. Naluri. Manusiawi banget. Kenapa kita tidak boleh gitu? Iya sih, doktrinasi dari apa namanya? Entah itu dari senior atau dari apa namanya? Orang-orang di kalangan dari kalangan organisasi itu sendiri. Misalnya kayak gue di PMI gitu ya. Itu ketat, kayak bener nggak ketat, tapi kayak kita merasa kayak diketati gitu. Iya. Awal-awal gitu ya. Kayak ada pagar. Iya gitu. Kita harus Dulu aku pernah loh. Aku kenal sama seseorang yang dia termasuk kayak misalnya pengurus pengurus inti nih dalam organisasi lain gitu. Terus aku kenal dia sebelum dia sebelum aku tahu bahwa dia itu salah satu pengurus inti di organisasi yang nggak aku masuki juga gitu. Nah itu kayak senior terus orang-orang yang ada di organisasiku itu kayak bilang hati-hati kamu nanti didoktrinasi dan sebagainya. Padahal aku ketemu dia dan dia pun juga tahu kalau aku udah mapaba gitu kan, udah masuk dalam jenjang rekrutan, udah masuk dalam istilahnya aku udah anggota gitu kan ya. Kalaupun belum BKD pada waktu itu. Tapi dia udah mengetahui dan ya sah-sah aja gitu. Yeah. Kita pembahasannya nggak pernah kayak dia kayak ngebawa jangan kamu harus kritik, enggak. Kita malah dia bilang oke, kamu kamu baik-baik di organisasi kamu berproses dengan benar. Kalau misalnya kita ketemu nanti kita sama-sama duduk di atas. Nah itu kan apa ya namanya ya? Terbuka. Ada keterbukaan. Tidak ada semacam suntikan-suntikan kebodohan untuk kader gitu kan. Bahasanya kayak senior seolah-olah yang punya kekuasaan, punya legitimasi besar untuk menjejalkan doktrin-doktrin itu untuk kader-kadernya, biar kadernya fanatik. Dan itu bener-bener, dan itu menurutku bener-bener menutup menutup ruang entah itu wawasan atau jaringan pun masuk loh. Soalnya gini, ketika kita bahas masalah organisasi itu kan bukan cuman kita belajar untuk berorganisasi secara kayak koordinasi dan sebagainya. Kita kan juga belajar untuk membuka jaringan. Kita juga belajar untuk gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain agar kita nggak canggung, nggak apa dan sebagainya. Itu kan semua ada di organisasi gitu kan. Kalau misalnya di masalah doktrinasi yang senior mungkin bilang jangan terlalu dekat, itu sangat menutup banget loh. Sangat menutup ya jelas menutup kita dari segi wawasan, dari segi jaringan dan sebagainya. Apa salahnya ketika kita misalnya saya misalnya anak PMI, anak Tengger, atau saya sebagai anak Tengger gitu ya, punya jaringan, punya teman yang di luar dari organisasi saya, sekalipun itu satu lini atau enggak, ketika saya tahu bahwa ada yang baik di sana nih, perlu saya pelajari gitu. Apa salahnya kan? Apa salahnya? Enggak seluruhnya yang mereka, maksudnya oke lah, cara mereka ketika kita terapkan di dalam dunia kita mungkin enggak sesuai. Tapi siapa tahu suatu hari nanti kita berjalan kita bergelut di dunia mereka, gitu kan ya. Ya kalau kita pakai cara kita, misalnya contohnya aku nih. Aku orang Tengger, orang Pasuruan, kamu orang Jakarta gitu. Oke lah, aku hidup dengan caraku di tempatku di Pasuruan. Mungkin ya lancar-lancar aja, maksudnya ya aku tahu udah tahu gitu loh jalannya kemana, Pasuruan seperti apa, medannya kayak gimana, kehidupan lingkungannya. Lah, tapi bukan berarti Anda tidak boleh mempelajari kultur
Jakarta gitu loh. gitu, Siapa ya, tahu saya nanti punya istri orang Jakarta lah, atau ya itu atau punya bos orang Jakarta lah, kita nggak mantap. tahu. Kan komunikasi butuh gitu. Dan itu ketika apa ya, cara-cara doktrinasi yang mengekang kayak ya itu nggak baik. Memang mungkin kebanyakan kita nggak dibilangin kayak gitu ya, tapi secara nggak langsung kayak hal-hal yang kayak diskusi atau ngopi bareng, kita selalu diselingi kayak kita ini terbaik, semua kita nggak cuman apa, saya nggak cuman bilang di sini ya, di PMI, cuman terkadang emang apa ya emang itu adanya gitu. Kayak saya pernah kayak apa namanya, cerita juga, ngobrol-ngobrol sama teman-teman ketika di awal-awal dulu kita apa namanya, kita ngopi, kita baru masuk di organisasi yang berbeda gitu, kayak kita ya namanya awal, terus apa ya, diberi kehati-hatian sama senior gitu, kayak kita saling apa ya, kita padahal udah berteman sejak awal maba, tiba-tiba ketika kita masuk organisasi yang saling berbeda-beda, cuman berbeda pendapat, ada yang satu lini, ada yang enggak gitu, kayak lu dia dalam hati gue, ini ada maksudnya. Mungkin dia juga apa namanya, punya prasangka seperti itu. Ketika kita udah lama kita saling menyadari, akhirnya iya boy, dulu kita kayak gitu, kita satu ini satu apa ya, satu frame, satu frekuensi, dan nggak ada sekat apa-apa. Tapi karena doktrin dari senior yang mungkin merasa kamu tidak boleh keluar dari jalur ini, kamu harus tetap di sini, yang lain dajal gitu. itu salah. Makanya kayak bangsul gitu. Itu parah sih. Hanya karena perbedaan bendera, hanya karena perbedaan nilai dasar, hanya karena perbedaan ADART. Bahkan pendapat pun terkadang kita sama loh. Iya, kadang kita cuman apa ya? Kadang kita cuman kayak tempat, istilahnya cuman hanya beda warna bendera, atau beda komisariat dan sebagainya gitu, kayak udah apa ya, udah lu bukan dunia gue gitu, lu bukan ada di dunia gue gitu, kayak alah gitu loh, kayak gue yang terbaik gitu. Itu sih yang kacaunya di situ kalau menurut saya sendiri. Itu yang memang dari dulu dirasakan secara pribadi, kayaknya harus ada semacam pembaruan bagaimana nilai-nilai yang diberikan kepada kader ini, supaya memang kader-kader bisa terbuka secara pikiran, tidak sentimen terhadap mereka yang berbeda, sentimen terhadap organisasi yang mungkin di apa ya, di kalangan umum organisasi ini menyerang kita. Ya biasa aja lah. Kalau misalkan kita pernah belajar betapa para pendiri bangsa ini berdebat, Agus Salim, Soekarno, Sultan Syahrir, segala macam, mereka berdebat dengan dasar yang kuat. Betul. Bahkan debat konstituante itu mereka bukan pakai sentimen, mereka pakai argumen gitu. Profesional. Sedangkan yang sekarang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita temukan di sekeliling kita, ini justru sentimen yang dikedepan. Kayak pakai rasa gitu. Pakai rasa. Padahal dasarnya nggak ada. Itu sih yang jadi duduk masalah. Kenapa harus ada pembaruan dan nilai baru untuk generasi selanjutnya? Tapi ya apa ya? Itu juga nggak membuang dari maaf nih ya, kayak misalnya kayak masalah kepentingan juga sih sebenarnya. Kayak ya contohnya kayak yang udah saya sebutkan tadi, kayak misalnya pengkaderan atau perekrutan dan sebagainya ya, ataupun kepentingan yang lain gitu, kita kayak juga diberatkan seperti itu. Benar. Kan banyak juga yang kayak apa ya, kita berlomba-lomba nih gitu, bukan cuman dari masalah kualitas tapi juga kuantitas gitu kan. Jadi kayak apa namanya, kalau misalnya saya kalah kuantitas dari sana, saya nggak dipandang nih gitu lah. Mungkin itu juga yang bikin apa ya, dibikin senior atau anggota lama dari suatu organisasi itu kayak gua harus terlihat apa ya, terlihat sangar gitu di depan mereka. Bahkan ke bawah sampai doktrinasi juga, bahkan ke bawah sampai
sosial juga gitu. Jadi kayak apa ya, hanya karena kepentingan tersebut kita banyak entah itu kepentingan di dunia kampus, entah itu kepentingan kepentingan untuk oknum-oknum tertentu. Tapi ya nggak semua sih, nggak semua senior, nggak semua nggak semua warga dalam suatu organisasi, nggak semua di BMI juga itu juga nggak semuanya itu hanya melulu tentang kepentingan, enggak. Cuman terkadang orang-orang yang memang mencari, ya kita nggak salahkan mereka ya, cuman ya tetap resah aja sih gitu kalau misalnya kita dibawa hanya karena dibawa karena dasar kepentingan aja gitu, nggak mengembangkan kreativitas kita gitu. Kadang kan itu yang terkadang jadi jadi dilema gitu loh. Kita dulu diiming-imingi waktu pertama kali masuk, kita diiming-iming, lu punya apa gitu ya, kamu punya apa ya, mari kita kembangkan bersama-sama. Tapi lama kelamaan kayak kita selalu digiring harus kesini. Lama-lama kreativitas kita, saya merasakan sendiri loh, maksudnya kita kehilangan kemerdekaan diri kita lah itu. Padahal kita punya passion sendiri, kita punya hobi sendiri untuk ini sebenarnya dunia saya. Tapi ketika saya masuk ke organisasi, saya seolah-olah diatur oleh senior, oleh organisasi ini untuk tidak boleh seperti itu dan sebagainya gitu. Itulah yang blok pensul. Iya. Jadi soalnya ya jelas nih, setiap kader, setiap individu dalam organisasi itu kan punya mereka punya bakat masing-masing. Iya. Mereka punya cara masing-masing untuk mengekspresikan diri mereka, punya cara masing-masing untuk berkomunikasi. Nggak harus ya, contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak masalah ngomong nih. Nggak semua kan gitu loh. Nggak semua orang dalam organisasi itu harus, kalau mungkin belajar ngomong yang baik ya gitu ya, harus gitu kan. Cuman nggak semuanya itu perlu kamu harus bisa ngomong dengan vokal dan sebagainya. Kan nggak harus. Ada beberapa orang yang mereka secara vokal mungkin mereka nggak terlalu baik dibandingin yang lain, tapi mungkin secara teknis, benar, secara apapun itu, secara kerja lapangan lah, secara literatur mungkin ya, mereka bisa lebih unggul dari yang lain. Nah itu jarang dipandang seperti itu. Kayak doktrinasi selama ini kayak yang saya rasakan itu harus terlihat seperti ini. Ya mungkin itu juga ya sih yang jadi dasar mungkin senior atau anggota-anggota. Tapi gini, kalau misalkan kita tarik nih kepentingan, ibarat kepentingan yang ada di sebuah organisasi secara gamblang kita bisa urai. Itu kepentingan apa sih? Pasti ujungnya kepentingan perut atau kepentingan kepentingan kelompok, kepentingan yang enggak untuk maslahat bersama. Iya. Ini kita ngomong jujur ya. Kaderisasi itu efektif ketika di tatanan paling bawah. Bagaimana kader anggota itu dibentuk sedemikian rupa hingga dia berkualitas, hingga dia menjadi bibit-bibit unggul. Tapi ketika naik pada jenjang berikutnya, pada jenjang yang lebih tinggi, itu tidak ada lagi. Mungkin kayak udah ya kepentingan lu cuma di sini gitu kan ya. Kayak ya sama kayak yang sebutan tadi, itu membatasi kreativitas ya. Kita punya kayak misalnya anggota lama ataupun senior punya kepentingan untuk apapun itu, entah itu kepentingan perut atau itu kepentingan organisasi gitu kan ya. Dan lalu mereka kayak membawa kader-kader ini gitu loh ke arah mereka gitu loh. Dan akhirnya kayak yang awal-awal kamu punya kreativitas apa, kamu itu kembangkan. Kayak itu udah hilang gitu. Jadi kayak kader diajak untuk ikut dalam kepentingannya sendiri. Nah, padahal kader juga punya kepentingan. Nah, lah itu mungkin kepentingan itu juga yang kalau kita bawa ke yang bahasan kita awal tadi itu kayak kepentingan itu juga yang bikin itulah sekat itu tadi, itulah adanya sekat itu kan ya, mungkin alasannya juga dari kepentingan tersebut gitu kan, karena kita saling punya kepentingan antar organisasi, antar
antar bendera gitu ya, kita tiba-tiba kayak ya nggak ngurus udah gitu loh. Pokoknya adik-adikku, kader-kaderku harus nggak sejalan sama mereka kayak gitu ya, apa ya. Yang jadi poin sih gini, kepentingan orang-orang yang memang mereka sudah lama berkiprah di suatu organisasi, kemudian mereka mengajak kader-kader untuk kamu harus kesini arahnya. Dan saya alami ketika kenapa sih PMI harus identik dengan politik? Kenapa sih HMI harus identik dengan politik? Atau organisasi ekstra yang sifatnya ideologis itu larinya harus ke politik? Padahal hampir semua kader juga punya potensi dan hobi masing-masing, dunia masing-masing. Itu yang saya rasa apa ya, harus dirubah. Dan nggak ada senior yang memberikan semacam nilai terhadap kader-kadernya. Kamu silakan berproses dengan kesukaanmu, dengan bidangmu. Bahkan di Malang mungkin ya, di PMI Malang misalkan, kalau misalkan kita bisa singgung, ada nggak wadah misalkan untuk kader-kader yang suka bikin konten, atau kader-kader yang suka bikin tulisan yang memang fun-funnya masing-masing gitu, atau kader-kader yang suka stand up komedi. Nah, kayak gitu. Kenapa kader PMI dilarang untuk stand up komedi? Nah, sebenarnya menurutku bukan dilarang. Bukan dilarang, cuman tidak ada ruang. Kayak harus sedikit-sedikit kita harus paham masalah politik. Iya. Sedikit. Siapa tahu ketika oke dia nggak paham politik, tapi dia paham kayak ilmu kejawen. Bisa aja kan itu. Siapa tahu dia ngerebus mie pakai teh. Jadi siapa tahu gitu kan. Jadi cuman yang jadi masalah itu tadi gitu, nggak ada pengurus cabang sekalipun yang membuka ruang. Banyak kok kader PMI yang memang dia nggak lucu, tapi dia bisa ngelucu. Kalau misalkan kita bisa singgung komedian-komedian juga, mereka hobinya bukan ngelucu, bikin orang setiap ketawa. hari. Iya. Tapi paling nggak ada ruang, ada banyak ruang untuk memfasilitasi kader supaya mereka tetap track on their hobby, their passion misalnya. Nah, olahraga misalnya. Iya. Paling cuman ya oke lah ada lomba-lomba. Kenapa kita harus selalu dibawa ke jalanan? Bisa aja kayak ya mungkin kayak tadi masalah misalnya ke olahraga. Oke lah, mungkin ada kayak organisasi mungkin kayak di PMI sendiri ada kayak lomba-lomba dan sebagainya. Tapi kan kayak nggak ada yang wadah yang menaungi kayak ini suka dia handal dalam bidang voli gitu, handal dalam bidang basket, handal dalam bidang bola bekel kan. Iya. Bisa jadi kalau dikembangkan bisa gitu loh, catur dan sebagainya banyak. Tapi kayak kita di bawahnya hanya satu ranah itu gitu loh. Satu gerbong untuk melaju di rel yang itu aja. Padahal kalau misalkan kita melihat dunia dengan kacamata besar, kacamata yang luas, dunia itu luas banget. Kita bisa masuk ke sana pun untuk kader-kader yang ada di organisasi ekstra. Bahkan juga misalnya kayak gini, kesinambungan antar bidang gitu misalnya. Kayak kita kalau di masyarakat atau karena mungkin kita di sini nyari pengalaman untuk nanti terjun ke masyarakat gitu. Kan nggak seluruhnya masyarakat, lini masyarakat itu hanya mengenai hukum, hanya mengenai politik, hanya mengenai ini dan ini. Kan banyak gitu loh. Misalnya kayak orang ini ya kayak tadi, mungkin nanti arah terjunnya ke olahraga misalnya. Kan bisa aja gitu, arah terjunnya ke teknik mesin misalnya, arah terjunnya ke apa dan sebagainya. Pengusaha misalnya dari segi manajemen dan sebagainya. Kan banyak. Entrepreneur. Nah, itu kan juga bisa dan kalau kita nggak menutup ruang tadi, kita nggak menutup sekat tadi. Misalnya contohnya ada nih anak PMI yang ada anak organisasi nih yang bisa kayak misalnya dia paham masalah kayak musik kayak gitu kan ya, musik dan sebagainya. Akhirnya kan bisa seharusnya kayak misalnya ilmu yang ada di organisasi itu diterapkan di musik, mungkin yang dibutuhin gitu loh. Kayak misalnya di komunitas musik tuh, terus ada ada ilmu-ilmu yang dari organisasi yang dibutuhin kan bisa diselaraskan gitu. Atau mungkin nanti dari komunitas musik tersebut bisa nih
bisa dipakai di organisasi kan saling berkesinambungan gitu loh. Benar. Iya, pada intinya kayak yang biasa kita dengar kun ibna zamanik. Kita harus jadi anak yang bisa menyesuaikan zaman. Nah, iya, anak yang menyesuaikan zaman, anak yang mengerti digital. Sekarang kan zamannya udah beda, bro. iya. Orang yang nggak punya Instagram ya diledekin paling nggak kan. Orang yang bikin konten jamet, diledekin, buset. Karena perkembangan itu kan. Iya, makanya kalau misalnya kita lihat nih tujuan PMI, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Nggak ada terbentuknya pribadi PMI, pribadi Muslim yang harus terjun ke politik. Ya, Nggak ada. Nggak ada. Tapi kayak arahnya. Nggak ada. Ya. Arahnya harus ke sana. Ya, arahnya mungkin nggak ada ya, mungkin nggak ada gitu. Tapi emang itu suatu dilema sih. Iya. Suatu dilema. Apa ya? Mungkin kalau dari yang di sana, mungkin Dari juga teman-teman. dari Iya, teman-teman, teman-teman yang mungkin dari PMI juga atau mungkin dari organisasi lain, ini semuanya ya. Mungkin juga pernah merasakan atau sekarang lagi merasakan dilema-dilema tersebut. Ya kita sebenarnya nggak bisa memungkiri sih, soalnya ya apa yang terjadi hari ini ya memang seperti itu gitu. Tapi kalau bisa ketika kita memang ada suatu keresahan, kalau bisa lontarin aja nggak apa-apa. Maksudnya melontarkan nggak harus kita membantah ke senior atau nggak masalah. Itu bukan itu bukan hal yang dilarang kok. Itu bukan hal yang dosa. Ya, itu bukan hal yang dosa. Selama setiap organisasi punya kulturasi yang berbeda, punya kebiasaan, punya pola budaya yang berbeda, pasti ada. Tapi nggak ada salahnya kan ketika kita mencoba untuk apa sih yang cocok buat saya gitu loh. Apa sih yang ketika yang Anda rasakan, yang kita rasakan di organisasi ini gitu. Ya udah, pantangin aja gitu. Maksudnya ya nggak harus kita diem nurut aja dan sebagainya. Itu Itu goblok. Nggak usah bilang Oh iya, maaf. Gitu. Itu tidak pantas. Kita kaum terdidik, kalau kata Pram, kita harus adil sejak dalam pikiran. Mantap. Nah, dalam implementasinya, dalam kehidupan itu harus benar-benar adil. Jangan mau terus digiring sama senior misalkan untuk kesana kemari yang memang itu kepentingannya sendiri. Nah. Kita harus merdeka secara utuh sebagai manusia. Kedaulatan berpendapat. Kan gitu kan. Pendapat kita loh, misalnya kayak gini. Pendapat yang berbeda itu kan biasa kan ya. Maksudnya biasa gitu loh. Jadi nggak harus kita pantang terhadap ikut senior dan sebagainya, nggak harus gitu loh. Jadi tapi kita istilahnya itu nggak punya istilahnya. Kita bukan nggak punya, tapi kita nggak memaksa atau kita nggak menyuruh. Kita nggak ada suruhan di sini. Nggak ada. Kita nggak ada suruhan, kita nggak ada perintah gitu loh. Ya itu tergantung individu masing-masing lagi gitu loh. Kita di sini ini bukan konten yang kita bukan YouTuber yang menjudge atau enggak. Ini hanya curahan hati gitu. Hanya curahan hati. Kita kader yang emang mungkin bisa dibilang durhaka terhadap organisasi sendiri. Cuman ini jujur. Kita harus terbiasa jujur. Nah. Ya, intinya buat semua teman-teman yang mungkin menonton apapun walaupun kalian bukan kader, dimanapun kalian berproses, dimanapun kalian ikut sebuah organisasi, pakai akal sehat. Jangan apapun yang diberikan organisasi atau senior Anda terima tanpa Anda kunyah, tanpa difilter, tanpa disaring. Itu sebuah kebodohan. Oke? Itu aja sih ya mungkin keresahan kita kali ini. Sebenarnya banyak keresahan yang lain. Mungkin nantilah. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini obrolan kok kayak gimana toksik gitu. Enggak, ini cuma curahan hati gitu. Entah itu dianggap apa dan sebagainya, enggak. Kita cuma ngobrol aja gitu, cuma ngobrol, sambil santai gitu ya. Mungkin kalau ada yang
sama keresahannya kayak kita, ya mari kita resahkan bersama-sama. Iya. Tapi kita cari solusinya masing-masing. Karena solusi itu berbeda-beda kan gitu ya. Saya punya solusi berbeda. Bang Zul juga punya solusi berbeda. Mungkin kalian juga punya solusi yang mungkin menurut kalian itu bagus, itu cocok gitu. Yang penting jangan bangsat-bangsat solusinya gitu. Tetap profesional, tetap adil sama diri sendiri dan juga orang lain sekalipun itu susah, dan selamat berjuang gitu ya. Poin terakhir dari saya sebenarnya jangan berhenti berproses, karena proses itu hidup dan hidup adalah proses. Itu aja sih, proses semuanya sampai mati kita harus berproses. Yoi. Gitu ya. Baik. Enggak. Udah ya, Udah mungkin tutup mungkin. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, dan mungkin mohon maaf ketika kata-kata kita mungkin terlalu rendah gitu ya. Karena kita memang Terendah. iya, karena kita memang rendah hati. Asik. Jadi sekian dari kami ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Oke. Yoi.